Wa illa fala, tapi kalau enggak dengar azan maka dia tidak wajib untuk sholat Jumat, tapi wajib sholat zuhur. Nah, qala qauluhu fi khittatil balad, yang di atas tadi kemarin itu dikatakan Jumatan harus dilakukan fi khittatil balad. Apa yang dimaksud dengan khittatil balad? Di kasril kha, kha-nya baca kasrah, bukan khattah, bukan khuttah, ya. Bukan khuttah, bukan khattah, tapi khittah. Nah, ay alamatu abniyatil balad, yang artinya atau yang pengertiannya adalah tanda-tanda bangunan kota. Jadi tanda nih biasanya ditanda dengan pagar, tanda dengan gerbang. Itu kota dulu kan pakai gerbang tuh. Jadi kalau kita masuk kota, sebagian daerah-daerah Arab itu masih tersisa itu pintu-pintu gerbangnya. Di Yaman misalkan, di Sana'a, ya, itu ada pintu gerbang gede menandakan kita masuk wilayah negeri tertentu. Di Mesir juga begitu. Ada disebut dengan pintu gerbang, atabah, atabatul bab. Nah, qala wa mithlul bina as-sarab, seperti bangunan juga adalah as-sarab. Jadi tadi itu standarnya bangunan. Kalau udah masih ada di dalam lingkungan bangunan, masih kategori kota, maka kita salat Jumat di situ. Nah, termasuk juga bangunan as-sarab bahwa bi fathataini, dengan dua fathah, as-sarabu. Jadi sinnya fathah, ra-nya fathah, fathah juga. Baitun fil ardi, itu rumah. Kalau tadi bangunan, kalau ini rumah. Jadi kalau ada rumah, maka kawasan itu masih dikategorikan kota karena ada rumahnya. Wal kahf, atau kahf, ada goanya. Ail ghar fil jabal. Jadi mungkin saja ada orang tinggal di kawasan pegunungan, atau tadi di kawasan goa. Kalau di tempat dia tinggal di goa tadi kedengaran azan, maka dia wajib untuk sholat Jumat. Atau tadi kalau seandainya dia tinggal di rumah tadi fil ard, mungkin kalau bahasa sekarang bunker gitu ya, dia tinggal di basement, tapi azan kedengaran, wajib untuk hadir salat Jumat. Fayalzam ahlahuma, maka wajib bagi penghuninya, baik penghuni gunung atau penghuni gua atau penghuni bunker tadi, al-jumu'atu, untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, wa in khalata anil abdiyati, walaupun lokasi keduanya, apakah lokasi goa atau lokasi bunker tadi, khalata, dua-duanya kosong dari bangunan. Dia nggak bikin bangunan, cuman nempatin goa, atau dia nggak bikin bangunan, cuman nempatin tanah di dalam lokasi di dalam tanah. Ya, mungkin tanda karena ada bekas galian atau apa, dia tinggal di situ gitu ya. Ya, walaupun nggak ada bangunan, tadi kan standarnya kalau masih ada bangunan dikategorikan kota. Ini bukan bangunan, dia menempatin prasarana alam, ya, kayak goa tadi. Tapi masih dengar azan, tetap wajib datang, ya, walaupun nggak ada bangunannya. Ya. Wa yushtaratu ijtima'ul abniyati urfan, dan disyaratkan menyatunya bangunan secara uruf, ya. Wa an la yazid ma bainal manzilaini ala 300 dhira'. Nah, dan tidak lebih jarak antara dua rumah itu daripada 300 hasta, ya 150 meter. Jadi antara satu rumah dengan rumah itu jaraknya enggak lebih dari 150 meter. Nah, itu kalau ukuran jarak. Dakhilaha aw kharijaha, baik lokasi dalam rumah itu ataupun lokasi luar rumah. Fi mahallin la tuqsar fihi shalah, selagi bangunan itu tidak berada di lokasi yang sudah dibolehkan untuk mengqasar salat. Seperti kemarin, belum sampai kawasan rest area, masih ada di dalam batasan kota. Illa ba'da mujawazatihi ma taqaddama fil musafir. Nah, wa alam anna iqamatal jumu'ati la tatawaqqaf ala idznil imam aw naibihi ala al-mu'tamad, khilafan li Abi Hanifah rahimahullah taala. Mendirikan salat Jumat tidak bergantung kepada izin pemerintah. Ya, walaupun pemerintah nggak ngizinin kita salat Jumat, kalau udah memenuhi syarat, ya salat Jumat aja. Itu tidak dianggap sebagai pembangkangan, ya, karena ini kewajiban.
ya. Nah, kalau pemimpinnya zalim repot, kita kagak boleh Jumatan ya. Jadi tidak bergantung kepada izin pemimpin. Nah, au naibihi atau wakilnya alal mu'tamad menurut pendapat yang terkuat. Khilafan li Abi Hanifah rahimahullah taala, berbeda dengan pendapat al-Imam Abu Hanifah. Jadi mereka menyatakan bahwa ritual agama itu identik dengan kepemimpinan ya. Termasuk hudud, menegakkan hukum, potong tangan, kisos, cambuk, itu tidak bisa individu, itu tugas pemerintah ya. Begitu juga dengan iqamatus sya'air, menegakkan syiar-syiar agama, sholat Jumat ya, sholat hari raya, itu bergantung kepada pemimpinnya. Nah, seperti yang kemarin kita ceritakan ya, dia kepala pemerintahan, dia juga khotib Jumat, dia juga imam rawatib ya. Sayyidina Umar dibunuh lagi imam, Sayyidina Ali dibunuh juga dia imam. Yang khatib di zaman Sayyidina Umar ya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ya jadi jemaah, Sayyidina Ali ya jadi makmum misalnya. Begitu seterusnya ya. Itu identik ya. Qala wa an Syafi'i wal ashab radhiyallahu ta'ala anhum annahu yundab istidzanuhu fiha. Dalam mazhab kita sunnah ya, sunnah atau bagus kalau dapat izin dari pemerintah ya. Nah, yundab istidzanuhu fiha, sunnah minta izin kepadanya, khasyatal fitnah wa khurujan minal khilaf, menghindari fitnah ya, dan juga keluar dari khilaf ulama ya. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak, ya udah ya, dari kalau kita tidak minta izin gitu ya, khawatir pendapat yang mewajibkan benar sehingga Jumatan kita jadi bermasalah. Ya udah, walaupun mungkin kita berpendapat tidak wajib, sunnah saja, tapi afdalnya minta izin, artinya dapat rekomendasi dari pemerintah gitu ya. Ini kalau memang pemerintah juga mengatur semua hal yang berhubungan dengan ibadah ya, kayak di Mesir itu diatur semuanya. Bahkan diwacanakan sholat Jumat dengan satu azan. Jadi azan kayak dari Kementerian Agama deh, itu disebarkan ke semua masjid. Jadi masjid nggak lagi muadzin satu-satu, tapi muadzin sentral. Kayak kita nyetel asapiyah gitu, kayak gitu dah tuh. Udah begitu. Ya. Jadi memang kagak ada muadzin ya, cuma itunya doang tuh. Radionya doang. Jadi Allahu Akbar bareng. Karena alasannya azan masing-masing itu mengganggu. Ini azan selesai, belum selesai ntar sholat azan lagi. Ini selesai sholat azan lagi. Kadang-kadang yang azan juga suaranya sember gitu ya. Kalau di Mesir suaranya banyak yang kagak enak gitu ya. Kalau yang muadzin ya benar-benar berantakan, udah mendingan orang kita juga ke sana. Tapi kalau imam sih emang hafiz apa bagus suaranya. Tapi yang muadzin ini sembarangan ya. Jadi bahasa orang sana udah kayak kaleng rombeng gitu bahasanya, saking jeleknya ya. Jadi ini azan selesai, azan lagi, akhirnya inisiatif itu azannya disatuin dari sentral. Kalau berlaku di kita bisa demo. Nah, azan satu. Imam khatib itu juga dari pemerintah, sama di Malaysia begitu juga. Jadi kalau kita lulusan pondok tahfiz Quran, udah punya hafalan Quran, kemudian daftar tuh di Kementerian Agama gitu ya, dites ya, nanti setelah dites ada penempatan, ente jadi imam di kampung ini, ente jadi imam di kampung ini, walaupun ente bukan orang kampung situ, dan orang kampung situ nggak bisa nolak kalau ditunjuk imam. Misalnya Nur Hidayah imamnya si fulan gitu, orang sininya nggak boleh jadi imam, dia doang jadi imam ya, dia jadi, maka dipanggil Pak Imam, dipanggil Pak Imam. Jadi kita mau ceramah di situ, kita mau ngisi pengajian di situ, harus izin Pak Imam. Kalau Pak Imam kata, aneh nggak setuju sama dia, udah kagak bisa kita. Pak Imam itu menentukan deh. Dia digaji sama pemerintah langsung, dia nggak ngambil duit dari tromol, kagak. Ya. Jadi kalau saya pengurus masjid mau KTP juga, dia resmi dari pemerintah, nggak bisa dikotak-katik. Ya, nah, sebagian juga merangkap khotib Jumat. Ya, kalau di Mesir khotib Jumat ya dia juga. Ya. Sehingga khutbahnya kadang berseri. Jadi yang sekarang dia lagi cerita apa ya, nanti Jumatan berikutnya sambungannya lagi gitu ya.
memang nggak habis materi. Nah, repot kita kalau satu masjid doang. Samping jamaahnya bosan, kita kehabisan materi. Mereka memang yang ditunjuk itu punya kapasitas gitu ya, khutbahnya bagus, isinya juga up to date kasarnya gitu, selalu mengikuti perkembangan zaman, wawasan. Jadi kalau kita ketinggalan Jumat di situ, ya ketinggalan apa namanya, kayak ngaji dah gitu, ketinggalan bab. Misalnya dicerita tentang biografi Sayyidina Umar, itu bisa beberapa kali Jumat itu nyambung terus biografi Sayyidina Umar. Ketinggalan sekali, udah ketinggalan kita. Karena di sana minimal khutbah Jumat setengah jam. Ya kita 15 menit. Sana minimal bisa 45 menit, bisa sejam gitu. Nah, kalau orang yang memanfaatkan itu buat belajar, nah itu bagus, banyak informasi agama itu disampaikan. Jadi beda negara itu beda budaya, beda teknisnya. Nah, kalau aw naibihan khilafan bihan wa an syabi wal asab annahu yundab isti'dzanu. Dalam mazhab kita sunnah dapat izin dari pemerintah. Nah, amma ta'adduduha fala budda fihi minal idzin. Adapun memperbanyak lokasi sholat Jumat itu yang harus izin pemerintah. Karena ini mahalluha ijtihad. Karena ini objek ijtihad. Jadi untuk menentukan ini udah pantas belum di tempat ini bikin Jumatan lagi, ini udah ada Jumatan di masjid boleh nggak di masjid ini bikin Jumatan? Itu di situ perlu penerawangan ahli agama. Oh ini masih kedekatan ini, oh ini belum memenuhi syarat ini. Itu perlu rujukan mereka, sehingga supaya tidak ada perselisihan, maka ini otoritas pemerintah untuk menentukan. Ya ada satu tempat ya, musola pengen dijadiin masjid, akhirnya dia minta pendapat seorang ustadz gimana tadi musola, kata ustadz jangan, masih dekat itu. Nah, ustadznya punya musola, besokannya dia bikin musola dia jadi masjid. Nah ini kan mahal ijtihad. Loh kenapa yang ini kagak boleh, tempat ente boleh, kasar gitu ya, karena takut keduluan. Nah itu mahal ijtihad. Itu daerah Bangka itu yang dulu musola semua jadi masjid pinggir-pinggir jalan itu. Ya, jadi sana Jumatan, di sini Jumatan, sana Jumatan, dekat. Ya, itu ta'addud. Bagi yang masih tamassuk, masih berpegang teguh dengan konteks fikih, memang mereka berat itu. Ya. Yang Habib Ali Al-Walid ya Allah yarhamu, terakhir kita ziarah ke tempat beliau itu, ya ada orang lagi ngundang pengen meresmiin musola jadi masjid. Marah beliau itu. Sampai dia ngomong, saya dijawab tuh, Walid gimana sih? Walid yang ditanya saya yang disuruh jawab. Saya berlepas diri dari tanggung jawab dunia akhirat. Ngomongnya masya Allah udah dah. Ya, itu memang masjidnya ketuanya babenya, musolanya ketuanya anaknya. Ini anaknya pengen jadiin masjid, musola jadi masjid. Ada dua-duanya jadi masjid. Berdekatan. Nah ini perlu ijtihad untuk menentukan boleh nggak nih musola jadi masjid, atau memang dari awal gitu bikin masjid gitu ya, sedangkan masjid yang ada berdekatan. Nah ini perlu pandangan, perlu pertimbangan ya. Dulu Allah yarhamu Kiai Hamid Prapanca itu dimintain pendapat, ada musola di mana di dekat Cibulan situ ingin jadiin masjid, beliau nggak setuju. Kemudian pengurusnya ya, biasa kita muangkang gitu, tetap bersikeras pengen jadiin masjid. Akhirnya undang Habib Ali itu tadi, Walid diundang di situ untuk ceramah Maulid, sekaligus kayak kita peresmian. Ya, beliau tanya, di sini ada tokohnya nggak, ada kiainya nggak? Sini ada Kiai Hamid. Terus apa pendapat beliau? Beliau nggak setuju. Terus kenapa ente mau marah beliau? Ente siapa? Ini urusan agama, bukan urusan selera. Kalau selera sih kita pengen begini pengen begitu, tapi urusan agama tanya sama ahlinya, jangan sembarangan gitu ya. Itu momen yang terakhir ya. Cuman tetap aja bikin masjid sampai sekarang ya, bikin masjid ya. Nah kalau urusan begini masya Allah ya. Baik. Kalau salisuha, insyaallah lanjutannya, syarat yang ketiga wajib dilakukan
berjamaah, nggak bisa sholat Jumat sendirian, ya harus berjamaah. Cuma nanti yang dikhilafkan berapa batasan minimal jemaahnya, apa harus 40 atau 12 ya, atau bahkan cukup 4 orang jamaahnya, khatib dan imam sendiri, kemudian jamaahnya 3 orang ya. Karena ini katakan aqallul jama' salasa, minimal yang namanya jamak itu 3 ya. Ya, kalau 2 itu bukan jamak, 1 apalagi 1 ya sendirian. Nah itu nanti insyaallah kita lanjutkan pada syarat yang ketiga. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan silakan. Berkaitan dengan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf jadi berkaitan dengan tempat untuk sholat Jumat. Nah kebetulan tadi pagi sudah menguraikan kan, tapi kalau musola dijadikan tempat untuk sholat Jumat, tapi musola itu tetap musola, artinya belum berubah menjadi masjid. Nah, bagaimana hukum kita sholat Jumat di situ, apakah sah atau tidak? Demikian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah masjid, musola atau langgar atau seumpama itu istilah dari kita aja. Di Arab nggak ada istilah musola, masjid. Semua masjid gitu ya. Mau tempat sholat. Ya. Lalu kalau kita di Mesir dulu di bawah apartemen, jadi kita apartemen nih, kan di bawahnya tuh basement gitu ya. Itu kadang dibikin Jumatan gitu. Mungkin di situ ada tokoh agamanya, atau mungkin di situ pemilik apartemennya orang yang agamis gitu ya. Kadang-kadang bukan dijadiin tempat parkir atau bukan dijadiin flat buat tempat tinggal, tapi dibikin musola kecil ya, supaya takan doang, dijadiin masjid gitu ya. Nah, jadi Jumatan juga dibikin. Nah, jadi kita pernah ikut daurah Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid ya, di Cipayung. Beliau ditanya tentang status musola ya. Di kita nih di Indonesia ada istilah musola, itu masjid kecil lah kasarnya, yang bedanya nggak ngadain Jumatan dengan masjid yang ngadain Jumatan. Kalau masjid identik ngadain Jumatan, kalau musola enggak gitu ya. Itu sekedar untuk menampung lingkungan untuk sholat berjamaah ya. Jadi beliau berfatwa bahwa musola itu hukmun masjid, hukumnya persis seperti hukum masjid. Jadi kalau masuk ada tahiyatul masjid ya. Kemudian kalau masuk bisa niat i'tikaf ya. Dengan apa yang persis apa yang berlaku di masjid berlaku juga di musola. Nah, adapun tadi kalau saya mau bikin Jumatan ya ikut syarat para ulama ya. Syarat bilangan, syarat lokasi ya. Syarat bilangan tadi udah cukup nggak bilangannya ya. Kemudian syarat lokasi dari segi lokasi udah dikategorikan jauh nggak dengan masjid yang ada ya. Karena nanti ada pembahasan tentang ta'addudul jumu'ah, berbilang-bilangnya salat Jumat. Di sini ngadain, di sini juga ngadain, di sini ngadain. Ya, kalau di Buncit itu saking dekatnya kita bisa rancu ya. Itu misalnya makmum di masjid ini nih ya. Sedangkan masjid yang satu juga lagi salat Jumat gitu ya. Di sana waladhdallin, karena speakernya kenceng. Yang di sini amin, disangka yang di sini. Gitu. Ada di Al Abror sama Istiqmal, itu dekat, speakernya deketan. Ya. Jadi kadang-kadang jamaah was-was nih, misalkan kita khutbah Jumat di situ, ya. Kita masih khutbah di sana udah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gelisah jamaah sini, ya udah mau rapi nih, kita di sini masih khutbah, saking dekatnya. Tadi yang rancunya amin, lah, gue belum baca Fatihah udah beramin, amin yang di sono, Allah Akbar. Akhirnya dikomplain, maksudnya supaya ini enggak ini. Nah, itu masalah istilah masjid atau musola. Tapi tadi konteksnya ini bukan masalah istilah nama tadi, tapi syarat tadi. Apakah memenuhi syarat jarak atau yang seumpamanya. Jadi jangankan di musola ya, di lapangan pun jadi kalau mau sholat Jumat, misalkan keterbatasan tempat atau mungkin terjadi bencana alam, akhirnya masjidnya rubuh, kita bikin Jumatan di lapangan misalkan. Atau tadi karena kondisi tertentu seperti sekarang ini COVID ya. Jadi masjid nggak nampung karena
50% dari kapasitas. Mau nggak mau nggak semua ketampung. Nah, akhirnya musala yang dekat juga dibikin Jumatan gitu ya. Pertimbangan tadi itu. Jadi di sini keadaan khusus dikatakan keadaan khusus itu keluar dari konteks yang umum. Keadaan namanya keadaan khusus. Ya seperti orang yang kelaparan, ya, nggak ada yang dimakan, makan bangkai juga boleh karena keadaan khusus, itu namanya pengecualian. Jadi kalau keadaan tertentu, ya, kondisi tertentu, ya ini punya hukum khusus tadi. Jadi ini nggak nampung nih ya, tempat atau masjid yang kita gunakan sehingga akhirnya bikin di tempat yang lain untuk menampung jamaah yang tidak datang tadi itu. Nah, jadi kalau masih bisa ketampung dengan masjid yang ada, ya memang harus tetap diadain di masjid ya. Tapi dalam kondisi tertentu tadi pengecualian, kalau mungkin sudah tidak tertampung, nah itu sama seperti ijtihad Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dulu di zaman Nabi adzan Jumat cuma sekali ya, karena orangnya masih sedikit gitu ya. Sedangkan di zaman Sayyidina Utsman orang udah kebanyakan, orang asik berdagang ya. Nah itu perlu diingetin. Akhirnya azannya dibuat 2 kali. Azan pertama azan manggil ya, supaya hadir ke masjid, ngingetin ini salat Jumat. Azan kedua setelah khatib naik ke atas mimbar Rasul seperti di zaman Nabi itu azannya itu doang. Sebelumnya nggak ada azan. Ya, sebelumnya nggak ada azan. Jadi setelah khatib naik mimbar, kemudian salam, kemudian duduk, baru kemudian azan. Itu satu-satunya azan gitu ya. Tapi di zaman Sayyidina Utsman melihat kondisi akhirnya beliau azan 2 kali. Dikatakan karena jamaahnya sudah mulai membludak. Itu ijtihad beliau. Ya, melihat kondisi, melihat keadaan. Ya. Jadi tetap kaidahnya mengatakan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu mengikut kepada illat. Illat itu artinya alasan. Alasannya begini gimana? Ya. Alasan banyak orang akhirnya azan ditambah jadi 2. Jadi kalau keadaan itu ada di tempat kita, jemaah banyak ya, orang juga sibuk misalkan, ya azan 2 nggak masalah, azan 2 nggak masalah. Ya, sebagaimana azan 1 juga nggak masalah. Ya, kembali kepada yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Tapi yang azan 2 nggak salah juga kan begitu, karena pernah dilakukan oleh sahabat Nabi. Ya. Jadi kalau bahasa Imam Syafi'i tadi keluar dari khilaf ulama, ya kita salat di masjid atau salat di tempat yang mayoritas tadi itu, supaya tidak masuk kepada ta'addudu Jumu'ah tadi ya, kepada berbilang-bilangnya salat Jumat. Nah nanti akan dibahas tuh. Kalau kondisi kayak begitu juga gimana? Ya udah kerjain salat Jumat tapi sunnah diulangin zuhur gitu ya. Nanti akan ada pembahasan khususnya. Wallahu a'lam. Ya. Ada di pusat perbelanjaan, masa festival itu kan, ada musola, terus pas Jumatan dia ngadain di lapangan basketnya, itu hukumnya sah? Ya. Tadi pokoknya tempat yang kita khususkan untuk salat itu jadi masjid. Walaupun ya, ini tempat apa gitu ya. Kalau kita jadikan sebagai masjid, ini secara bahasa dikatakan masjid itu ismul makan daripada sajada yasjudu, artinya kita sujud. Nah tempat kita sujud disebut dengan masjid ya. Nah tempat kita sujud dulu ini mungkin kebon ya kan, kemudian orang sepakati untuk salat, jadilah ini masjid walaupun tadinya kebon ya. Tapi kalau punya fungsi lain selain masjid, itu diperhatikan kesuciannya. Kalau di kantor-kantor basement dijadiin masjid. Ketika enggak Jumatan, yaitu buat parkiran. Ketika Jumatan tuh dari Kamis tuh udah mobil udah nggak boleh parkir di situ, dibersihin ya kan. Nanti Jumatan itu ya tadi kalau dia bukan tempat khusus buat salat, itu tidak dikategorikan masjid, sehingga nggak ada tahiyatul masjidnya, nggak dapat pahala itikafnya gitu ya. Karena bukan tempat khusus buat salat. Itu gantian salat sama parkiran gitu ya. Nah, ini yang dikategorikan masjid, tempat yang memang dikhususkan untuk sholat. Lapangan basket bukan khusus buat sholat, buat lapangan tadi itu. Sehingga tadi hukumnya setengah-setengah, artinya nggak ada tahiyatnya, nggak ada niat itikafnya,
Tapi kalau dijadiin tempat sholat ya sah saja tempat sholat. Ya, nah, maksudnya tadi buat jamak Jumatan, ya, lapangan aja juga sah buat sholat Jumat tadi. Tapi tadi bicara sahnya. Kalau bicara afdaliyah, ya afdaliyahnya di masjid. Allah. Ya, kita baca surat Al-Fatihah. Dan niatkan untuk para alim ulama kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Juga salah seorang apa namanya jamaah kita, Bapak Alam siapa namanya? Abdul Salam, anak daripada orang tua kita Ustaz Haji Abdul Aziz, adik dari kawan kita Bapak Marzuki yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga kita yang mungkin saudara kita yang sedang kurang sehat, sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat angkat penyakitnya. Yang sehat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus jaga kesehatannya, afiat, terhindar dari wabah, terhindar dari penyakit. Ala